Banyaknya umat Islam sekarang begitu. Mereka bilang dalam solatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Lalu habis solat pergi minta-minta di kuburan sebelah masjidnya. Belum pernah teman-teman ada satu riwayat pun yang menjelaskan para sahabat ridwanullahi alaihim kalau waktu setelah Nabi SAW meninggal mereka datang minta-minta di kuburan Nabi. Enggak pernah seperti perilaku banyak umat Islam sekarang. Taruh air lah, ambil tanahnya lah, berdoa di situlah, minta tolong lah, minta jodoh lah, minta jabatan. Ini semua kemusyrikan. Musyrik ini saudaraku seiman, tinggalkan, tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita memurnikan ibadah kepadanya. Makanya para sahabat kalau sendalnya putus minta ke langit, ya Allah sendal saya putus, sakit, ya Allah sembuhkan. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan dan Allah kekalkan dalam Al-Quran, dia yang menghidupkan dan mematikan saya. Kemudian dalam ayat yang lain Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit cuma dia yang menyembuhkan saya. Kalimat tauhid semuanya, pengisaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kuburan yang dianggap keramat oleh mereka, kuburan yang kata mereka mengandung barokah, nggak ada dalam Islam kuburan yang keramat, kuburan mengandung barokah, nggak ada di muka bumi, tidak ada sama sekali, nggak ada. Kemudian mereka datang ke sana, seandainya mereka orang soleh, betul orang soleh, nggak bisa mereka mengabulkan doa, nggak bisa. Mereka mendengar pun nggak bisa. Seandainya mereka mendengar kata Allah, nggak bisa menjawab. Kan di sini Allah sebutkan di sini, malayastajibu nggak bisa menjawab. Yang boleh kamu ziarah kubur, karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat. Dalam ayat yang lain disebutkan bahwa ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian. Ziarah kubur kaum muslimin boleh, tapi ziarah kubur yang dilakukan oleh mereka ini, datang ke kuburan wali dengan niat kuburan itu mengandung barokah, bahwa orang itu soleh, suci, bisa mengangkat doa mereka ke langit kepada Allah sebagai tawassul. Mereka minta, ada yang menjadikan mereka sebagai wasilah kepada Allah, ada yang menjadikan mereka sebagai syafaat kepada Allah, ada yang mereka menjadikan mereka sebagai Tuhan yang mereka minta kepada penghuni wali, penghuni kubur itu. Ini kenyataan yang dilakukan oleh orang-orang yang ziarah-ziarah kubur ke kuburannya para wali. Dan ini kalau anda perhatikan kerusakannya luar biasa ini. Karena masalah akidah, masalah tauhid, mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah yang Allah tidak redha selama-lamanya. Di dalam buku atau kitab Ushulus Tsalatsa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dikatakan, innallaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Allah tidak redha selama-lamanya apabila Allah disekutukan dengan makhluknya, apakah dengan malaikat yang dekat atau dengan nabi yang diutus. Allah nggak redha. Maksudnya kalau ada orang yang berdoa meminta kepada malaikat Jibril, minta kesembuhan, minta rezeki, minta dimudahkan urusan, Allah nggak redha. Karena malaikat Jibril nggak bisa mengabulkan doa yang mengabulkan doa Allah. Atau kepada Nabi yang diutus, orang datang ke kuburannya Nabi Muhammad SAW, minta kepada Nabi Muhammad SAW supaya dimudahkan rezekinya, supaya dimudahkan jodohnya, supaya dagangannya laris, supaya segala macam. Allah nggak redho, nggak redho. Kenapa? Doa itu wajib dipanjatkan dan hanya ditujukan kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Allah nggak redho. Hatta kepada orang yang paling soleh seperti Nabi Muhammad SAW, Allah nggak redho. Sing para pangeran nggih ngarep niku nabi, rasul, nabi, ulama. Ya wali itu dulu itu kalau ulama mesti wali. Kalau sekarang kan ono wong kalau wali, ono wong alim aja niku salah kaprah. Angger ulama mesti wali, nak wali ora mesti napa ulama. Ulama tenan lho tapi sing memang menguasai hukumnya pangeran. Nah terus Allah itu tanya, mbon setelah dialek itu selesai, terus orang-orang Islam kebanyakan sing dosane akeh, nate zina, nate maling, nate korupsi, penggabane bodoni tiyang gawe visa fiktif antara wong umroh semacam-macam lah, sing tukang macam-macam. Piye wae Islam itu ya klip-klip ana nure ngguri pol pokoknya, tapi termasuk Islam. Ini nanti juga masuk surga lewat neraka sik ora, pokoknya ya piye lewat neraka lah. Pokoke itu terus walhasil akhirnya untuk syafaat kabeh.
Ada seorang ulama yang mengistikharah itu. Kenapa begitu? Tak warai carane. Hujahnya begini. Logikanya ngeten ya. Dan saya bangga ya dengan teori ini mergi ini dawuh ulama. Dosa paling gede itu syirik. Syirik itu mensekutukan Tuhan. Maksudnya menganggap selain Tuhan itu fungsinya atau kedijayaannya atau kekuatannya sama dengan Tuhan. Kemudian makna syirik ini meluas menjadi kelompok sing ekstrim. Ana wong sing darani sekedar ziarah kubur, donga ning kuburan dianggap napa syirik, mergo dianggap njaluk napa kuburan. Padahal umpama dirungokno dongane ya muni ya Allah lho ya raya muni ya kuburan. Tapi ya mulane sekali-kali sing darani syirik kon ngrekam utawa kon ngrungokno. Engko oleh donga tetep muni napa? Ya Allah ya Rabbana kan ya ora muni ya aku. Malah sing mayite rada dinyek. Nah piye kowe teko adu-adu misale ruhin sampeyan ziarah ning aku atau ngenyek Gusti niki guru kula salah-salah dosa-dosane sepuro bakas dosaku bareng gak kurang ajar tapi lha iya kok diarani njaluk aku piye ngenyek bareng kok njaluk lho lha iya kok iso arani njaluk piye kowe nak ndongakno guru Pak oh maghfir dzunubahu wa sayyiatihi pokoke kan tetep betungano waghfir Gusti niki sepuro nak apik jenengan tikelno nak elek jenengan sepuro. Ya kan yang nyek wong kan berarti dekne memungkinkan aku elek bareng kan. Aslinya kan lah ya dengan posisi ngono kok apik njaluk mayit kan ya ora mungkin wong nyek yo nganti ngono. Pemene nak rukun rodok ngalim dengan umat al-qabruhu rodotan min riyadil jannah wala tat al-qabruhu khufratan min khufarinir. Gusti kuburane dadekno taman surga, ampun dadekno jurang neraka. Artinya dekne dhewe nganggep aku kan posisi tidak aman kan. Mulane aku ora seneng diziarah ruhin aku ngerti kira-kira aku ada pelecehan pasti. Artinya dengan kondisi ini saya yakin orang ziarah kubur mau arani bid'ah cek nganggur lah pokoknya jarani syirik. Nggih jarani. Ndak mungkin kan dengan lafaz-lafaz itu orang minta sama kuburan itu. Dengan lafaz-lafaz sing rodok wae dan merendahkan mulu sing makanya syirik itu sing mesti dia menyekutukan Tuhan. Ada makhluk lain atau selain Allah yang kamu anggap kekuatannya sama dengan Allah. Dan itu lucunya malah terjadi dalam kita keseharian. Misalnya keyakin sing marekno kowe iku budrek. Kowe anggere ngelu golek budrek, anggere lara weteng golek apa, itu malah bahaya. Makanya itu dihilangkan lewat baca bismillah. Makanya kata Imam Syaroni, bismillah itu tidak wajib, tapi siapapun yang mukasyafah akan mewajibkan baca bismillah. Karena untuk menetralisir kekuatan adat itu hanya bismillah. Coba kamu sekarang yakin kan kalau makan itu pasti wareg, nak ngombe mesti seger. Karena kita bertahun-tahun nak ramangan yo lesu tenan. Sehingga kita hampir pasti memastikan nak mangan itu mesti. Lu kata mesti ini sing dadekno syirik, berarti Anda menafikan kekuatan Tuhan yang bisa membuktikan bikin malaikat tidak makan hidup. Misalnya kita kok, tapi aku manusia Gus gak malaikat. Bagi Allah sama saja, jika manusia cek malaikat, malaikat ra iso mangan hidup karena kekuatannya siapa? Allah kan? Lah kamu sekarang makan bisa hidup juga karena kekuatan Allah, bukan karena makanan. Sego itu ra ada akal. Nah, untuk menetralisir hukum adat yang sudah mengkerak wis ngene iki kon maca bismillah, setidaknya kita yakin nak sing maringi kekuatan itu Allah lewat bismillah. Nah, tapi secara naif kita secara fatwa fikih resmi kan itu tidak wajib. Mulane sik ra wajib lah cara fikih kowe wajib maca bismillah cara hukum tauhid. Karena tadi kalau kita tidak baca bismillah jangan-jangan kita meyakini mangan itu mesti wareg, nak ngombe mesti seger. Padahal kata mesti iki sing dadekno syirik, karena seakan-akan makan itu punya kekuatan yang luar biasa. Paham sih kalau maksud? Malah bismillah itu penting sekali, sangat-sangat penting. Karena untuk menetralisir adat sing mulane wis pokoke bismillah. Mulane bismillah dari ulama sing pun usul kan bismillahirrahmanirrahim kabeh maknane Quran disimpen Fatihah, Fatihah disimpen ning bismillah. Bismillah wis hurufe mok 19 sampe tau ngitung. Aku wong alim ora tau ngitung lah tetep ero. Perkarane yo maca kitab lho dadi aku pokoke bismillahirrahmanirrahim ku jumlahe pinten? 19. 19 iku disimpen ning bak. Wis 19 karek sithik disimpen ning bak. Kabeh ulama nyingkat bak iku bi kana makana wa bi yakunu mayakun.
bi sebab kekuasaan ingsun Allah kana makana yang ada menjadi ada, wa bi yakunu ma yakun, dan karena saya saja yang akan ada menjadi ada. Saya ini termasuk tim tafsir. Itu paling kesulitan itu nafsirkan ayat-ayat yang menjadi jargon mereka, karena secara zahir maknanya itu menguntungkan mereka. Saya ulang lagi, karena secara zahir itu maknanya menguntungkan mereka. Sehingga saya dulu ketika ditawarin jadi tim tafsir di UII, saya bilang saya mau asal fikihnya diserahkan saya. Berapa persen Pak? Ya 100%, kalau tidak saya tidak mau. Kenapa demikian? Sekarang tuh ada kelompok tekstualis, sehingga yang nggak ada di Quran ya halal. Misalnya Quran nggak mengharamkan tikus, mas, ya tikus berarti halal. Jadi yang nggak ada di Quran ya halal, kan kacau. Saya sering bilang ke mereka, nggak ada apa tidak tahu. Kalau nggak ada ya beda kalau sama dengan tidak tahu. Mereka itu kalau ngitung jumlah yang halal itu hanya pakai ayat kulla ajidu fima ukhiya ilayya muharraman ala ta'imi yatamu terus itu. Tentu pengecualiannya hanya 3, hanya lahmal khinzir dan seterusnya, itu 3 itu tok. Tapi mereka tidak hafal bahwa di antara aturan umum Quran itu adalah wa yuharrimu alaihimul khobais, dan di antara ciri utama Rasulullah Muhammad adalah mengharamkan semua yang menjijikkan. Jadi tikus itu kira-kira kamu jijik enggak? Kotoran manusia jijik enggak? Kencing manusia itu jijik enggak? Ini sesuatu yang pasti haram karena termasuk apa? Al-khobais. Terus begini contoh dalam fikih lagi. Ini contoh terakhir, teman tenang saja. Di sini karena saya dipesan sambil nunggu Habib Anis ini. Orang menikahi mbaknya sekaligus nikahi adiknya kan tidak boleh. Al-jam'u bainal ukhtain. Jadi istri kamu pertama mbaknya sekaligus nikahi adiknya fi nikahin wahid, dalam nikah satu itu tidak boleh. Dan itu Quran hanya membicarakan itu, wa antajma'u bainal ukhtaini, di antara yang dilarang adalah menikahi mbak sama adiknya bersamaan. Andekan itu diterjemah bebas, maka terus nanti ada ayat di berikutnya wa ukhillalakum ma wara'a dzalikum, selain itu halal semua. Kan nggak kebayang misalnya orang menikahi perempuan dan budenya, orang menikahi perempuan dan mbahnya dengan alasan itu di Quran tidak ada. Maka saya berkali-kali bilang saya mau ikut tim tafsir asal fikihnya saya. Akhirnya ya saya terjemah wa antas ma'u bainal ukhtain, dan tidak boleh mengumpulkan mbak dan adiknya. Saya tambahi sendiri dalam kurung juga perempuan dan budenya, juga perempuan dan buliknya, juga perempuan dan mbahnya, atau semua perempuan yang punya hubungan mahram. Harus ditambahi seperti itu, karena dalam ilmu balaghah wa antasma'u bainal ukhtain adalah zikrul ba'di wa iradatil kul, menyebut sebagian. Jadi contoh haram adalah mengawini mbak dan adiknya. Orang bilang seakan-akan benar, sudah kita kembali ke Quran, kembali ke Quran. Quran yang mana? Wong kamu tidak paham. Lama-lama tanyanya mau cetakan mana ini? Ketika orang ngomong ayo kita kembali kitabuah, kembali ke kitabuah, itu kembali yang apa? Terus tentang apa? Ketika konflik Ali dan Muawiyah itu ada orang bilang ya sudah nahkum bi kitabillah, sudah sekarang kita kembali ke kitabillah. Itu mereka megang mushaf. Benar, secara zahir benar, memang orang Islam harus kembali ke mushaf. Tapi Sayyidina Ali pinter, fadharabal mushafa biyadihi. Sayyidina Ali nepuk mushaf ini keras sekali. Sal hadal mushaf, kata Sayyidina Ali. Kalau kita harus kembali ke Quran, coba tanya ini. Mushaf ini ya, mushaf seperti milik saya ini. Akhirnya orang-orang Khawarij bilang innama huwa warakun wa madadun, itu hanya kertas sama tulisan, bagaimana mungkin kita bertanya? Terus kata Sayyidina Ali, enggak bisa toh kamu tanya mushaf, ya enggak bisa, makanya tanya saya, katanya. Akhirnya Sayyidina Ali memberi penjelasan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Jika suami istri sedang konflik, itu sebaiknya, seharusnya atau sayugyanya itu kirim mediator, fab'asu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Terus kata Sayyidina Ali, wa amru ummati Muhammad a'zamu min amri rajulin wa imra'atin. Dan urusan umat Muhammad yang kita sedang konflik dengan kekuatan besar dan bisa pertumpahan darah, itu lebih ngeri timbang urusan suami dan istri. Itu saja solusinya mediator. Artinya sesepele itu urusan pribadi saja Allah menyuruh ada mediator, apalagi urusan kita yang lebih dahsyat. Akhirnya mereka ngakui cara istimbat, cara ngambil kesimpulan Sayyidina Ali. Quran itu teks. Orang Wahabi kalau dalil ya pakai hadis sahih Bukhari lah. Pengapesan orang NU itu hadis sahih. Jadi ya kasihan Imam Bukhari. Sebenarnya Imam Bukhari itu tidak milik mereka.
Tapi gara-gara kita ada baca Bukhari, mereka yang baca seakan-akan mereka yang tahu hadis sahih, kita yang tidak tahu. Ini penting saya utarakan, sehingga saya masih punya rencana nanti baca Bukhari, karena ya supaya mereka tahu kalau Bukhari itu milik kita, tidak milik mereka atau milik semua orang Islam. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Kita umatnya Rasulullah diadili oleh dawahnya Rasulullah sendiri. Saya sering ketemu mereka yang takfiri, bilang ini kafir Pak, hadisnya ini, hadisnya ini. Saya bilang